Ini siapa nih yang ngomong nih? Saya Pak Sandy. Oh iya, udah keluar. Oke, Mas Andi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari manajemen G ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko perusahaan penerbangan dan solusinya pada PT Garuda Indonesia Tbk atau Persero. Nama kelompok pertama saya Sandy Firmada Putra, NIM 1715089. Kedua, teman saya Aisyatun Nadia dengan NIM 171500173. Kemudian Lailia Murti Firdaus dengan NIM 171500244. Yang pertama, resiko operasional. Kasus ini dimulai dengan adanya gugatan seorang penumpang kepada maskapai Garuda Indonesia yang gugatannya dilayangkan dengan jumlah yang tidak main-main. BRA Kos Mariam Jati Kusuma menggugat PT Garuda Indonesia Tbk Persero sebesar 11,20 miliar rupiah. Tentu saja gugatan ini akan semakin memberatkan keuangan Indonesia, keuangan Garuda Indonesia, apalagi belakangan tahun lalu bahwa Garuda Indonesia belum berhasil mencetak laba. Kasus dari gugatan tersebut merupakan bagian dari risiko operasional yang diakibatkan oleh tidak adanya atau berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional. Menurut David, gugatan itu bermula dari insiden yang terjadi pada 29 Desember 2017. Kami menilai pramugari Garuda lalai karena saat menyediakan makanan, pramugari mengobrol satu sama lain, sehingga menumpahkan air panas, katanya. Berdasarkan keterangan tadi, jelas disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Pada SOP Garuda Indonesia, apakah mengobrol diperbolehkan atau tidak? Jika tidak, maka jelas ini adalah risiko operasional yang disebabkan oleh tidak berfungsinya prosedur kerja. Akibat kejadian tersebut, kulit klien melepuh dan tidak bisa kembali seperti semula. Risiko pasar. Pada tanggal 5 Maret 2018, harga saham Garuda Indonesia sempat menyentuh 320 per lembar saham. Namun karena kasus tersebut yang terjadi, harga saham Garuda Indonesia pada penutupan tanggal 13 Maret 2018 hanya 296 atau turun sekitar 7,5%. Cara meminimalisasi resiko dan solusinya. Resiko tidak dapat dihindarkan tetapi dapat diminimalisir seperti berikut. Yang pertama, pastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil resiko mereka. Ajarkan kepada mereka untuk dapat meminimalisasi kejadian maupun dampaknya. Yang kedua, pastikan seluruh pegawai memiliki keterampilan bekerja yang memadai. Yang ketiga, pastikan seluruh pegawai menjalankan SOP dengan benar dan lakukan evaluasi. Yang keempat, lakukan identifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kelima, alihkan risiko kepada pihak ketiga atau asuransi misalnya, untuk risiko yang kejadiannya jarang namun dampaknya besar. Dengan demikian, perusahaan dapat menekan risiko agar tidak terjadi kerugian pada perusahaan PT Garuda Indonesia. Sudah, Pak. Sudah, kok cepat sekali kawan-kawan? Sudah ya, belum masuk ke itu ya, nggak ada ya resiko karena pengelolaannya tidak baik, begitu belum ada ya. Kemudian, intinya ini kasus Garuda Indonesia ini mengenai tentang manajemen resiko, tentang resiko operasional. Resiko ini diakibatkan oleh tidak adanya atau berfungsinya prosedur kerja, kesalahan dari manusia,
atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Terus dengan demikian, seharusnya resiko-resiko yang dihadapi perusahaan dapat ditekan sehingga target pencapaian kinerja perusahaan tidak terganggu oleh berbagai macam resiko kejadian yang merugikan perusahaan tersebut. Misalkan tadi ada pramugari numpahin air gitu ya, iya sih, oke, itu benar. Itu bagian dari manajemen risiko. Tapi Garuda Indonesia ini punya permasalahan manajemen yang lebih besar sebenarnya, karena di tahun 2020 awal Garuda Indonesia itu sudah merugi 120 juta US dollar. Kira-kira kalau dikonversikan ke rupiah itu mungkin kurang lebih 10 triliun di trimester pertama 2020. Jadi Januari, Maret, April itu sudah ruginya 10 triliun lebih gitu. Pertanyaan saya untuk kawan-kawan, kira-kira yang menyebabkan kerugian tersebut dari mana? Mungkin karena di awal 2020 itu kan sudah masuk awal pandemi corona itu, Pak. Dari adanya pandemi tersebut kan ada pembatasan penerbangan ke luar negeri ataupun masuk ke dalam Indonesia itu. Jadi untuk konsumen dari penerbangan Garuda kan menurun gara-gara adanya pandemi tersebut. Jadi pemasukan dari pihak Garuda itu tidak ada atau mengalami kemerosokan itu, Pak. Jadi dapat mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan. Gara-gara itu ya. Kalau gara-gara itu harusnya semua maskapai rugi dong gitu ya. Rugi parah tuh, ruginya banyak banget tuh. Apakah hal itu terjadi di semua maskapai juga, Mas Hendy? Kalau nggak salah saya pernah baca artikel itu tentang yang maskapai dari Thailand itu, Pak. Atau yang apa itu sampai mengalami kerugian besar sampai bangkrut itu. Oke, sepakat. Masalahnya kalau di Indonesia nih, Garuda Indonesia yang penerbangan yang katanya paling baik aja itu rugi gitu. Nah, gimana nasibnya penerbangan-penerbangan yang lainnya gitu ya? Sriwijaya Air, Lion Air gitu. Garuda yang gede aja rugi loh gitu, yang pengelolaannya profesional BUMN gitu. Pernah dengar yang namanya Ari Askara nggak, Mas Hendy? Belum, Pak. Kurang tahu. Belum ya. Nanti kawan-kawan bisa baca case tentang Garuda ya. Sebenarnya Garuda itu ya benar sih, ada pandemi, pemasukannya menurun, itu tidak salah gitu ya. Tapi sebelum ada kejadian itu, Garuda itu mengalami satu kasus yang luar biasa kaitannya dengan manajemen risiko. Kalian barangkali pernah dengar ya kasus Brompton di pesawat Garuda. Kemudian ada beberapa pramugari yang menyampaikan bahwa manajemen Garuda itu tidak fair. Saya coba share screen, saya carikan artikel. Di depan mata ex-bos Garuda Ari Askara terancam pidana penjara, gitu ya. Ini kawan-kawan, gitu. Ini terus bosnya Garuda nih, karena membongkar bangunan di kawasan Pabean, ada barang yang tidak dilaporkan di Bea Cukai. Ada barang yang tidak dilaporkan di Bea Cukai gitu ya, sehingga dia harus mengalami beberapa hal gitu ya, karena secara etiknya saja itu sudah keliru gitu. Nggak sembarangan orang bisa mengeluarkan dan memasukkan barang ke suatu negara. Semuanya kan harus tercatat. Kalau dia memasukkan dan mengeluarkan barang
secara tidak legal itu namanya penyelundupan, gitu ya. Dan itu berpotensi dikenakan sanksi kurungan penjara seperti yang dialami oleh ini mantan bos Garuda, Ari Askara namanya. Vonis ringan, ex bos Garuda Indonesia dihukum. Oh, ini yang lama. Sorry, ini yang lama. Yang baru ini Ari Askara yang kasusnya Brompton gitu. Barangkali kalau kalian bisa kenal Brompton itu ya dari Ari Askara. Karena dia sudah menyiapkan beberapa Brompton untuk pejabat-pejabat negara. Oke, ada pertanyaan barangkali kawan-kawan? Tapi sebenarnya materinya masih kurang dalam nih kelompok kelas G gitu ya. Nanti barangkali bisa lebih diperdalam lagi. Yang Jiwasraya tadi yang sudah baik begitu. Atau ada lagi yang bukan anggota kelompok yang mau menambahkan tentang Garuda Indonesia, pengelolaan Garuda Indonesia? Ada lagi kawan-kawan? Halo. Kok pada nggak semangat nih? Kenapa? Lapar? Iya Pak, saya mau tanya Pak ya. Nah, boleh. Oke. Tadi kan dijelaskan sama kelompoknya yang Mas Andi sama apa rekan-rekan tadi kan menjelaskan bahwasanya di situ cuma ada resiko operasional sama resiko tentang pasar itu sendiri. Nah, di situ kan bisa kita lihat pada apa sahamnya mengalami penurunan kalau nggak salah tadi sebesar 7, berapa persen gitu ya. Terus habis gitu Pak Tama juga tadi menambahkan pada yang paling terupdate di tahun 2020 ini itu mengalami kerugian sebesar berapa triliun, itu akibat yang dijawab sama Mas Andi tadi kan akibat pandemi. Lah, apa memang 100% itu akibat pandemi? Jadi kan memang kalau pandemi kita tahu kan pada bulan Maret. Jadi bisa dibilang per awal tahun 2020 itu sudah ada pandemi. Apa memang dari artikel ataupun dari sumber-sumber yang Mas Sandy sama teman-teman baca ataupun Mas Sandy sama teman-teman ketahui, itu apa memang 100% gara-gara pandemi? Apa mereka tidak menyiapkan kira-kira nanti di tahun yang akan datang ataupun beberapa tahun yang akan datang ketika ada resiko paling buruk ataupun ada kejadian di luar kendali ataupun ada kejadian yang memang tidak terkirakan bakal terjadi, itu kira-kira seperti apa? Kan biasanya semua perusahaan kan biasanya ada yang memang memiliki kayak strategi di beberapa tahun kemudian ataupun beberapa tahun yang akan datang. Misal nih ada kayak kejadian yang tidak diperkirakan ataupun tiba-tiba datang kayak misal kayak pandemi ini kan ya. Itu kan mereka pasti menyiapkan kayak solusi ataupun kayak menyiapkan bagaimana sih menanggapi. Iya, solusi ataupun kayak tata caranya gitu. Kira-kira tahu nggak kayak dari artikel ataupun sumber-sumber yang dibaca gitu. Mungkin kayak sudah pernah menyiapkan ataupun masa jawabannya hanya kayak gara-gara pandemi saja. Terima kasih, mungkin bisa dijelaskan. Silakan kawan-kawan. Baik, saya akan menjawab. Itu cara meminimalisasi resikonya itu yaitu pihak PT Garuda Indonesia mengalihkan risikonya kepada pihak ketiga, yaitu PT Garuda Indonesia itu mengalihkan pada pihak asuransi untuk resiko yang kejadiannya jarang namun dampaknya itu tadi besar. Terus PT Garuda Indonesia juga menjalankan SOP, yaitu SOP standar operasional perusahaan dan bentuk pelatihan kepada pegawainya. Sudah, Pak. Oke, Mbak, sebentar ya. Kan tadi kan dijelaskan yang pertama dia menggandeng PT asuransi memang untuk kejadian yang memang risikonya tinggi tadi. Tetapi kok berita terupdate itu masih mengalami kerugian yang sangat banyak. Itu bisa dibilang kayak triliunan gitu loh. Apa memang PT yang digandeng tadi asuransinya tidak berperan atau memang kayak ada di PT asuransi tersebut ada kejanggalan atau memang kayak ada satu kasus seperti apa gitu? Apa memang tetap udah digandeng atau udah diajak kerjasama tapi tetap mengalami kerugian sebesar itu? Mungkin bisa dijelaskan. Ini nggak bisa ya. Start my video.
Ya, karena kan sepenuhnya biaya itu kan nggak bisa ditanggung asuransi, pasti kan ada syarat minimalnya itu dibantu berapa persennya gitu lah, Nek. Lah kalau semuanya dibantu pihak asuransi kan ya pihak asuransinya sendiri yang kekurangan dana. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Asiatun. Satu pertanyaan Mbak Asiatun, nama asuransi yang digunakan oleh PT Garuda Indonesia itu apa Mbak? Halo, kok hilang? Nama asuransinya apa? Misalkan memang tercover oleh asuransi. Karena kan kerugiannya diakibatkan oleh perorangan. Seharusnya yang bisa menanggung asuransi, misalkan asuransi kecelakaan gitu ya, pesawatnya Garuda jatuh misalkan terbakar gitu, barangkali itu ada. Tapi masalah terberatnya Garuda itu sebenarnya ada di pengelolaan manajemen yang tidak baik. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu ke kelompoknya Mbak Aisyatun. Nama asuransinya apa Mbak Aisyatun? Dan berapa dana yang di-cover untuk menutupi kerugian? Atau berapa persen? Mbak Aisyatun? Berapa persen? PT Asuransi Alias Utama Indonesia. Kebantuannya sekitar bentar, Pak. Nama asuransinya Pak? Asuransi Alias. Iya, Pak. Bukan Muhammad Ali. Asuransi Alias Utama Indonesia. Asuransi Alias Utama Indonesia. Iya. Apa itu? Saya coba masukkan di Google aja nggak dikenal namanya. Apa? Ini, Asuransi Pak. Alias Utama Indonesia. Allianz. Iya, Pak. Allianz. Yang diganti berapa triliun, Mbak? Tadi kerugiannya itu kan 10 triliun lebih tuh. Yang diganti berapa triliun oleh asuransi tersebut? Bentar, Pak. Karena ruginya banyak sekali loh, kawan-kawan gitu ya. Sembari menunggu kelompok tadi menyiapkan jawaban atas pertanyaan saya, ini ada salah satu artikel gitu ya. Jadi bahkan pengamat itu bilang bahwa Garuda Indonesia disinyalir hanya mampu bertahan 4 tahun. Dengan kondisi normal hanya bertahan 4 tahun gitu ya. Walaupun tentunya Kementerian BUMN juga tidak akan tinggal diam. Pasti akan banyak cara untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Karena di luar pengelolaan manajemen risiko yang buruk, Garuda Indonesia merupakan maskapai kebanggaan bangsa Indonesia sih, pasti diselamatkan. Mbak Aisyatun, sudah ada jawabannya? Belum ketemu, Pak. Bentar. Ya, nanti dicari lagi, kemudian disampaikan di perkuliahan berikutnya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah melakukan presentasi untuk kedua kelas. Kemudian sebenarnya ada beberapa materi yang mau saya sampaikan sih. Kita masih bisa lanjut atau sudah cukup kawan-kawan ya? Ada kuliah lagi nggak? Ada yang masih ada kuliah lagi nggak habis ini? Kalau kelas B, kelas E nggak ada, Pak.
kelas G juga nggak ada. Nggak apa-apa ya, bentar ya, saya sampaikan materi sebentar ya kawan-kawan ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Stop recordingnya dulu.